Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kelas 10 TKR SMK N2 Demak. Selamat pagi. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan selalu menjaga dan menjalankan protokol-protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh pemerintah sehingga kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Jangan lupa selalu jaga imun tubuh kita dan jaga keselamatan, tidak keluar rumah jika tidak sangat penting, dan selalu pakai masker jika harus bepergian. Adik-adik kelas 10 TKR yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan mengevaluasi hasil ulangan adik-adik. Ini saya menggunakan sampel kelas 10 TKR 4. Alhamdulillah ini yang partisipan yang merespon ada 30 siswa. Meskipun nilai rata-ratanya masih jauh yang kita harapkan. Apakah ini soalnya yang sedikit atau soalnya yang sulit? Ini yang perlu kami pelajari lagi adik-adik. Ya, semoga nanti setelah ini adik-adik melakukan remedi dengan nilai hasil yang bagus. Oke, langsung saja saya akan mengevaluasi untuk soal PDO yang sudah dilaksanakan minggu-minggu kemarin. Soal yang pertama, alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga tangan manusia disebut power tool, hand tool, kunci pas, tool listrik, dan spanner. Ya, jawabannya adalah hand tool. Ini ada yang menjawab power tool. Kalau power tool itu adik-adik tenaga tangan dibantu mesin, listrik, pneumatik, hidrolik, dan sebagainya. Listrik gitu ya, atau udara dan lainnya. Ini ada yang menggunakan kunci pas juga. Ya, kunci pas itu masuk dalam kategori hand tool adik-adik ya. Soal selanjutnya, kunci yang digunakan untuk mengencangkan mor atau baut terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci shock adalah kunci ya, jawabannya adalah kunci kombinasi. Ini banyak yang menjawab kunci pas. Kunci pas itu tidak boleh digunakan untuk mengencangkan baut adik-adik, tidak boleh. Kalau mempermudah pekerjaan boleh menggunakan kunci pas, tapi kalau untuk mengencangkan tidak boleh. Apalagi kalau mengendorkan baut yang masih kencang itu juga tidak boleh. Jadi kunci pas itu hanya bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan melepas atau melepas atau memasang baut yang sudah kendor. Ya, jawabannya adalah kunci kombinasi, yaitu menggunakan kunci ringnya. Soal selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa rem atau injektor adalah, jawabannya adalah kunci nipple. Ya, ini sudah bagus, banyak yang menjawab benar ini. Ada yang kunci ring satu orang, ada yang menjawab kunci L. Kalau kunci L itu pada rem itu untuk melepas kampas rem cakram itu di kalipernya tadi ya. Ini yang dimaksud adalah baut yang terdapat pada sambungan pipa rem. Ini contohnya. Ini adik-adik ya. Ini bukan yang di kaliper itu. Soal selanjutnya, fungsi dari kunci pas adalah, ya, jadinya adalah
untuk mengendorkan mur atau baut yang sudah kendor. Ini ya kendor. Alurnya ada yang salah. Memudahkan dalam memasang mur atau baut hingga sampai pada posisi rapat. Tidak boleh, tidak disarankan ini. Untuk mengendorkan mur atau baut yang terpasang keras, ini juga tidak boleh. Tapi mengendorkan mur atau baut yang sudah kendor itu ada. Ya. Tadi sampai mana tadi? Soal selanjutnya, kunci yang digunakan untuk mengencangkan baut atau mur terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci shock. Maka jawabannya adalah menggunakan kunci kombinasi. Ini sama dengan tadi yang soal yang di atas tadi ya. Ya, ini jebakan. Jika jawabannya benar ya langsung 2 skor. 2 skor dapat. Jika jawabannya salah ya langsung 2 soal salah. Soal selanjutnya, kunci yang memiliki head dengan salah satu jauh tetap dan jauh yang lainnya dapat disetel adalah kunci Inggris ya, betul, kunci Inggris. Kunci shock tidak bisa, kunci T tidak bisa, kunci L juga tidak bisa. Ini maksudnya adik-adik ini ya. J yang pertama tetap, ini J yang satunya bisa di setel maju mundur menyesuaikan. Berarti ini dari kunci Inggris itu hampir seperti kunci pas, tapi J nya kalau pas kan tidak bisa di setel, kalau yang Inggris ini bisa di setel. Nah, kunci Inggris. Alat yang digunakan untuk melepas atau memasang baut posisi yang menyundul dan tidak terjangkau pada batang perpanjangan saja. Jawabannya adalah ya, sambungan shock universal. Ini dia. Yang bawah ini adalah kunci sambungan atau kunci perpanjangan shock. Ini nggak bisa dijangkau dengan ini, tapi harus dilepas dengan shock. Salah satunya apa? Yaitu menggunakan sambungan shock. Ini dia, sambungan shock universal namanya. Ya, nanti bisa menggunakan mana yang perlu menggunakan kunci perpanjangan, mana yang kunci universal. Kalau kunci perpanjangan bisa, kunci perpanjangan ada. Tapi kalau karena ini tidak bisa dijangkau oleh perpanjangan, maka menggunakan kunci shock universal. Ya. Selanjutnya, apa nama alat pada gambar bawah ini? Ya, ini namanya apa kemarin? Oh ini. Nomor 8. Peniti, adik-adik. Ada yang jawab penggores. Kalau penggores itu seperti ini jenisnya. Kalau peniti itu digunakan untuk menitik benda yang akan dibur. Tapi kalau penggores itu biasanya yang mau digambar. Kalau digambar ya dipotong menggunakan gerinda, itu menggunakan penggores. Tapi kalau penitik itu digunakan untuk menitik benda yang mau dibur. Beda jenisnya jadi ya. Karena yang menjawab penggores itu juga lumayan banyak ini. Ada yang jawab pensil, loh, ngawur kikir, aduh. Ya, enggak ada, ini adalah penitik. Fungsi alat di samping adalah siku-siku. Tapi ada juga yang menjawab apa ini? Pahat, aduh penggores, ada yang penitik. Wong jelas bentuknya ini kok penggaris siku. Ini siku-siku. Pada alat kerja bangku untuk memotong, menggores benda biar persisi atau memasang benda yang mau dilas biar tegak lurus itu menggunakan siku. Selain terakhir adalah alat yang digunakan untuk melepas snap ring. Sebagaimana pada gambar di bawah ini adalah ini alatnya. Ini namanya tangsir clip karena bendanya yang dilepas snap ring luar, maka namanya tangsir clip luar. Yang dalam namanya tangsir clip dalam. Itu adik-adik yang saya sampaikan, tolong nanti bisa dikerjakan dengan baik sehingga menghasilkan nilai yang memuaskan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.